Mas itu mas, ini ada burung mas di situ mas. Apa Mbak? Itu nggak ada burung. Sendirian? Sendiri. Serius? Iya. Boleh saya main ke sana? Boleh. Apa? Udah janda. Udah Oh. bercerai. Pernah kepergokin mas. Dia keluar dari hotel sama cewek. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bocah Bandungan. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar baik menyertai kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke pemirsa, dimanapun kalian berada, alhamdulillah hari ini kita masih bisa melanjutkan berpetualang menikmati suasana alam pedesaan. Nah, kali ini saya berada di desa terpencil, kampung terpencil di tengah hutan Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Semoga saja hari ini kita bisa menemukan sesuatu hal yang sangat unik. Apalagi kalau kita ketemu seorang gadis desa ataupun janda desa ya. Nanti agar bisa menghibur pemirsa dimanapun kalian berada. Oke, seperti apa ya video sederhana dari Bocah Bandungan hari ini. Simak dan tonton video kita kali ini sampai selesai. Nah pemirsa, seperti inilah jalan untuk menuju ke rumah terpencil. Nah, tapi di depan itu ada seorang wanita ya pemirsa ya. Kalian bisa perhatikan, dan ngapain ini di tengah hutan seperti ini? Sepi banget ini padahal. Oke, kita ikutin saja ya. Tuh ya, ngapain ya? Ini wanita misterius. Apa wanita jadi-jadian ya? Padahal ini di tengah hutan ini. Waduh. Oke, saya ikutin saja ya. Kita coba berkenalan. Mbak. Enggak, ya? Enggak denger ya? Kita dekat ya. Tuh. Ini benar-benar, ini nyata ya ini ya. Ini di tengah hutan ada wanita jalan sendirian. Ngapain ini ya? Oke, kita mendekat ya. Mbak. Halo Mbak. Iya mas. Gimana ya? Oh, ini mau kemana ini Mbak? Mau ke rumah mas. Rumah dalam hutan itu. Oh, rumahnya di mana Mbak? Di dalam sana. Masih 2 kiloan. Masih 2 kilo dari sini. Ini saya kira wanita jadi-jadian Mbak. Di dalam hutan seperti ini kok ada seorang wanita gitu ya. Maka dari itu saya ikutin ini. Ini sebelumnya boleh kenalan dulu Mbak? Iya boleh. Boleh ya. Namanya siapa ini? Sari. Oh Mbak Sari. Umur berapa ini Mbak? 28 mas. 28 tahun. Jadi ini dari mana Mbak? Dari mana ini? Ini dari main ke desa sebelah mas. Soalnya kan di rumah sendirian. Oh di rumah sendirian. Ada temen makanya ya main ke desa sebelah yang ditemenin. Oh kayak gitu ya. Masa sih Mbak rumahnya di dalam hutan sana sih? Ini kamu mau lihat Sendirian? sendiri. Serius? Iya. Boleh saya main ke sana? Boleh. Tapi sebelum kita jalan lagi, ini saya izin dulu Mbak ya. Ini nanti saya upload ke channel YouTube saya boleh? Iya. Boleh ya. Tapi sebelumnya ini ya Mbak siapa? Mbak Sari ya. Mbak Sari pakai mic dulu ya. Nanti agar suaranya bisa didengar oleh penonton dimanapun mereka berada ya. Oke Mbak, ini sudah pasang mic ya. Iya. Nah sekarang boleh jalan sekarang Mbak? Ya boleh mas. Boleh mas. Oke. Ini saya nggak menyangka ini Mbak tinggal sendirian di dalam hutan sana ya. Ya mau gimana lagi ya mas? Rumahnya ada di situ. Nah terus orang tua di mana ini Mbak? Orang tua lagi kerja di Pulau Jawa, di luar Jawa. Oh di luar Pulau Jawa. Iya, jadi Sudah? sendirian. Oh sudah lama? Ya udah 1 tahunan belum pulang.
Oh, sudah 1 tahun ini ya. Iya. Berarti merantau ya orang tua ya. Iya, Mas. Loh, ini sudah bersuami, Mbak? Udah janda, Mas. Apa? Udah janda. Udah bercerai. Oh, sudah berpisah. Ya. Berpisah sama mantan suami ya? Iya, betul. Oh, sudah berapa tahun, Mbak? Udah hampir 3 tahun, Mas. Hampir 3 tahun ini? Iya. Oh, kayak gitu ya? Ini maaf sekali, Mbak ya. Ya. Ini saya membuka privasi ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Mbak ya. Ini masih jauh, Mbak, ini, Mbak? Apa? Masih jauh ini rumahnya? Masih 2 kiloan lagi, Mas. Masya Allah ini ya. Iya. Masih 2 kilo pemirsa. Dan ini kayaknya nggak ada penerangan lampu ini, Mbak? Nggak ada, Mas. Ini. Sini gelap kalau malam. Awas ya, Mas. Terus kalau malam berarti nggak pernah keluar? Enggak. Soalnya kan nggak ada lampu kan, gelap. Ini juga kan jurang. Takutnya salah jalan juga. Masnya juga hati-hati ya. Oh, sini jurang. Iya, Mas. Hati-hati makanya. Tuh ya pemirsa, ternyata sebelah kiri kita ini jurang. Dan kanan kita ini tebing ini, Mbak ya. Iya. Kalau hujan juga nggak berani lewat sini, Mas. Kalau jalannya licin, Mbak ya? Licin, terus juga takut ini kan longsor juga kan. Ya, takut longsor ya tebingnya ya. Terus maaf, Mbak ya, ini saya bertanya lagi ya. Ya. Dulu alasan berpisah dengan suami, kenapa, Mbak ya? Gimana ya, Mas? Ini kan tempat wilayah yang sana itu kan wisata malam juga kan, banyak karaoke, banyak kafe juga. Mungkin dia kenalan di tempat kafe itu sama cewek lain. Oh. Soalnya dulu pernah kepergokin, Mas. Dia keluar dari hotel sama cewek. Astagfirullah. Serius? Iya, Mas. Oh, berarti Mbak Sari itu melihat dengan mata kepala sendiri ya? Iya. Suami dengan seorang perempuan? Iya, keluar dari hotel. Astagfirullah. Itu ketika keluar dari hotel itu, Mbak, malam, siang, atau sore itu waktunya? Malam, Mas. Oh, malam hari? Soalnya kan perasaan saya nggak enak kan. Kok tak cari-cari nggak ada. Tahu-tahu pas lewat kok kebetulan lihat dia keluar dari hotel. Astagfirullah. Kayak gitu, Mbak ya. Berarti, waduh. Ini maaf sekali, Mbak ya. Ini, Mbak ya. Ini saya membuka luka lama, Mbak ya. Nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa. Iya, Mbak ya. Maaf sekali, Mbak ini ya. Iya. Ternyata pemirsa ini ya, Mbak Sari ini ditinggal selingkuh, Mbak ya. Iya. Jadi mungkin itu perempuannya pemandu karaoke, pemandu kafe mungkin, Mbak ya? Mungkin kayaknya, Mas. Emang di daerah sini deket, Mbak ya? Deket banget. Berapa kilo sih dari sini? Ya sekitar 4 kiloan, 5 kiloan. Oh, kurang lebih 4 sampai 5 kilo. Iya. Itu tempat karaoke, Mbak ya? Iya. Berarti juga banyak hotel-hotel kayak gitu ya? Banyak sekali, Mas. Waduh ya. Nah, tuh pemirsa ya. Jadi untuk pemirsa yang ingin tinggal di daerah sini ya, ini harus dijaga ini ya, para lelakinya ya. Ini ternyata kita bertemu dengan Mbak Sari dan cerita dari beliau ini sangat, aduh, ini saya tidak bisa berkata apa-apa lagi nih, Mbak ya. Ini Mbak Sari semoga diberikan kesabaran, Mbak ya. Ya. Diberikan, sudah ikhlas, Mbak ya. Oh, udah ikhlas, Mas, nggak apa-apa. Ikhlas lahir batin, Mbak ya. Ikhlas. Apalagi kan meninggalkan lelaki kayak gitu kan. Di dunia ini nggak hanya satu itu, Mbak ya. Masih banyak lelaki lain, Mbak ya. Nah, ini kalau media sosial Mbak Sari punya? Punya, tapi jarang bukanya, Mas. Oh, jarang buka. Iya, soalnya kalau yang di atas itu susah sinyalnya. Oh, kalau di rumah susah sinyal? Susah. Oh, ya, harus ke bawah dulu. Oh, jadi sinyal. Oh, berarti kalau mau mencari sinyal itu harus turun ke bawah gitu, ke tetangga sebelah gitu. Iya. Oh, waduh, ini juga kayaknya mau hujan ya, sudah mendung, Mbak ya. Iya. Ini kita jalan lagi, Mbak ya. Iya. Masih jauh, Mas. Masih jauh ya.
Ini nggak capek Mbak? Enggak Mas, kan udah terbiasa. Sudah terbiasa Iya. ya. Istimewa ini. Tuh. Terus Mbak Sari itu ngapain sehari-hari kegiatannya? Bertani Mas. Oh, bertani. Iya. Oh, lagi nanam apa ini Mbak? Ini lagi nanam sayuran Mas di sini. Sayuran. Iya. Terus kalau untuk memasak kebutuhan sehari-hari gitu Mbak, terus belinya di mana Mbak? Ya ke desa sebelah, turun lagi lewat sini. Lewat sini lagi? Iya lewat sini, soalnya ini kan jalan satu-satunya kan, nggak ada jalan lagi. Berarti belanja itu setiap hari atau berapa hari sekali? Enggak, kayak seminggu sekali Mas. Oh, seminggu sekali, sekalian gitu? Iya sekalian, banyak sekalian, kan saya hidup sendiri. Nggak pakai kendaraan saja Mbak ini Mbak? Ya nggak bisa tuh Mas, ini kan jalannya kayak gini, licin juga kan. Tapi kendaraan punya atau enggak? Nggak Punya ya? nggak punya. Berarti jalan ya? Ya jalan. Setiap hari Mbak ya? Setiap hari. Setiap hari ya, Masya Allah ya. Wah, tempat seperti ini juga pasti banyak hewan Mbak? Banyak Mas. Hewan-hewan liar itu masih banyak di sini Mbak ya? Banyak. Kayak ular gitu juga. Ya hati-hati aja lah, kita lihat-lihat, waspada lah Mas ya. Nah, banyak ular juga kadang lewat sini. Oh. Iya. Kalau harimau ada Mbak? Harimau jarang sih Mas. Oh, harimau. Kalau daerah sini udah kayak ya ada paling 1-2 gitu. Jarang banget. Itu paling banyak itu ular sama monyet ada Mbak, monyet? Monyet ada. Oh, monyet ada. Ya. Terus kalau di rumah Mbak Sari itu untuk airnya gimana Mbak? Gampang atau susah? Gampang Mas, ini kan mata air banyak. Saya di pegunungan kan. Ya, apalagi di pegunungan seperti ini. Ya, itu aja suaranya air terus kan. Oh iya Mbak ya, dari sini kita bisa mendengar ya. Iya. Oh, wah segar banget pastinya Mbak. Bisa langsung diminum juga. Iya Mbak. Iya. Oh, berarti jernih banget ya. Jernih sekali. Asli air pegunungan kayak gitu Mbak ya. Iya. Wah, ini semoga saja video ini juga bisa menginspirasi banyak orang Mbak. Ya, mudah-mudahan. Menginspirasi wanita-wanita yang ada di luar sana. Dengan kehidupan Mbak Sari seperti ini ya, melihat kehidupan Mbak Sari setiap hari melewati jalan setapak seperti ini sepanjang kurang lebih 2 kilo Mbak ya. Iya 2 kilo. 2 kilo untuk menuju ke tetangga desa ya. Iya. Pemukiman sebelah ya. Serius sendirian ini di rumah Mbak? Loh, sendirian ini Mas? Saya masih belum percaya ya kalau belum melihat sendiri ini. Nah, oh ya dari sini sudah terdengar suara air itu Mbak ya? Iya, terus banget itu. Kalau air terjun ada Mbak di sini? Air terjun ada. Tapi kalau cuma agak jauh sana. Oh, masih jauh? Iya. Berarti masih jauh dari rumah? Lumayan Mas. Oh, lumayan. Berarti masih alami juga ya? Iya, masih alami. Di sini juga enak banget Mbak ya, udaranya seger banget, sejuk. Iya Mas, sejuk. Kalau sore kabut. Kalau sore kabut, berkabut di sini ya? Iya berkabut. Apa nggak takut Mbak? Enggak Mas, soalnya udah terbiasa dari kecil kan. Oh dari kecil ya? Iya. Tapi ini untuk lokasi atau rumahnya Mbak Sari ini nggak saya publikasikan ya? Ya, nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Ini saya takutnya gini Mbak, ini kan Mbak Sari juga sendirian kan di rumah terpencil di hutan. Saya takutnya kalau ada orang yang ingin berniat jahat Mbak kayak gitu. Ini kan mendingan saya nggak publikasikan ya. Saya privasi saja ya. Ini emang ini di daerah pegunungan ya di Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang. Namun untuk lokasi jelasnya ini tidak saya publikasikan Mbak. Ini untuk menjaga Mbak Sari sendiri ya. Iya. Oke, jalan lagi Mbak? Yeah. Atau mau gimana ini? Masnya masih kuat? Masnya masih kuat? Saya kuat Pak, kuatan Mbak saya Mbak.
Jadi umurnya baru 28 tahun ya Mbak ya. Iya. Terus sudah punya anak Mbak? Belum Mas. Oh belum. Belum. Berarti belum dikaruniai anak Mbak ya? Belum Mas. Oh. Belum rezekinya aja. Belum rezekinya Iya. ya. Nah, ini siapa tahu Mbak, ini adanya video ini dengan pemirsa melihat video ini, siapa tahu banyak yang ingin berkenalan Mbak. Apalagi siapa tahu ada yang ingin berkunjung ke sini Mbak. Bagaimana Mbak kalau ada yang ingin berkunjung ke sini Mbak? Ya nggak apa-apa Mas kalau mau berkunjung. Siapa tahu mau lihat-lihat suasana sini kan enak. Enak banget Mbak ya di sini ya. Serius nggak punya tetangga ini Mbak? Nggak ada. Masya Allah ya ini ya. Luar biasa loh ini, padahal ini tuh kalian bisa perhatikan kanan kiri ini ya. Oh, pohon-pohon besar seperti ini. Kalau di sini babi hutan masih ada Mbak? Masih. Masih jauh ini Mbak? Masih Mas. Kenapa udah capek Mas? Tapi nggak apa-apa Mbak ya. Ini kan saya ditemani Mbak Sari ini ya. Iya. Mbak Sari ya, wanita cantik, pemberani, dan sangat mandiri, tinggal di rumah terpencil tengah hutan, dan jalannya setapak seperti ini, satu-satunya jalan Mbak ya. Satu-satunya jalan Mas, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Ini aja jurangnya dalam banget loh Mas. Iya, ini dalam banget Mbak ya jurangnya. Oh, ini baru saja longsor Mbak ya. Iya. Tuh, soalnya kan hujan terus. Ya. Tuh. Wah, jadi harus hati-hati banget ini Mbak. Iya. Wah, ini kalau malam nih nggak berani Mbak ya? Nggak berani Mas. Soalnya kan gelap kan, nggak ada pencahayaan. Takutnya salah jalan, kita jatuh ke bawah. Iya. Lagian kan pinggirnya kan sudah jurang ya. Iya. Dan sampingnya ini kan tebing juga kan. Tuh. Burungnya juga banyak di sini Mbak ya? Banyak Mas, masih alami sini. Masih alami sekali. Wah, mantap ini. Nah, selain menanam sayuran itu, ngapain lagi Mbak? Paling melihara ayam Mas. Oh, memelihara ayam. Ayam, kambing. Oh, memelihara kambing juga. Iya. Berarti soalnya juga kalau melihara kambing, kalau di dalam hutan kan gampang nyari makannya. nyari rumput Mbak ya. Nyari rumputnya gampang. Enak banget ya, jadi memelihara ayam, memelihara kambing. Berapa ekor Mbak kambingnya? Kambingnya 2 Mas baru. Oh, hanya 2. Kambingnya cewek cowok atau gimana itu? Cewek cowok. Oh, cewek cowok. Berarti belum mempunyai anak itu Mbak, Belum kambingnya. Mas. Tuh, luar biasa nih, ternyata juga sering mencari rumput Mbak ya. Iya Mas. Saya semakin penasaran seperti apa sih Mbak ya suasana di rumah Mbak Sari ini. Rumahnya jelek sih Mas. Kayu. Nggak apa-apa Mbak. Oh, masih kayu. Masih kayu. Jelek juga Mas, berantakan. Loh, terus tapi kalau hujan itu bocor atau enggak atapnya? Ya kadang ada yang bocor juga Mas. Nanti saya coba lihat Mbak ya, nanti atapnya ya Mbak ya. Iya. Nanti siapa tahu saya bisa membenahi sedikit Mbak ya. Iya Mas. Tuh. Tapi jalan ini warga-warga di sini juga sering lewat sini Mbak? Enggak sih Mas, jarang. Paling kayak yang punya kebun daerah sini baru lewat sini. Gitu. Jadi kalau berarti nggak ada, jarang ya warga lewat sini mencari rumput daerah sini juga jarang ya? Jarang. Paling 1-2 ya? Mau ke atas juga mau kemana Mas, kan rumahnya cuma rumahnya saya doang. Oh, hanya rumah Mbak Sari ya? Masya Allah. Malah saya yang sering ke bawah. Tapi enak di atas atau bawah Mbak? Enak di atas Mas. Oh, enak di atas? Iya. Oh, jadi suka di atas Mbak ya? Iya. Oh, Mbak Sari ternyata suka di atas pemirsa. Memang karena rumahnya kan di atas Mbak ya? Iya. Ini Mbak Sari ini juga tutur katanya sangat lembut. Jadi wanita secantik ini
disia-siakan oleh seorang lelaki ya. Tuh kejam banget itu mantan suami Mbak Sari ini ya. Di Nah, depan itu itu yang di bawah itu apa Mbak? sungai, Mas. Oh, sungai. Iya, Enak itu mata banget. air asli itu. Sungai Mbak ya. Iya. Tuh, tapi tempatnya apa Mbak? Rumputnya itu Mbak ya. Tinggi-tinggi kayak gitu ya. Iya. Nah, kalau Tapi Mbak, kalau mandi gak di bawah sini, masih di atas sana mandinya. oh, Mbak Yang ada Sari jalannya, iya. mandi di sungai. Iya, Mas, mau mandi di mana kalau nggak di sungai? Serius Mbak mandi di sungai? Iya, malah seger loh kalau di sungai. Oh, Dingin, seger. gak takut Mbak kalau mandi di tempat terbuka kayak gini? Enggak. Kan sepi, Mas. Hah? Sepi. Waduh. Nah, ini sudah mandi belum ini? Belum. Belum. Belum mandi. Iya. Oh, mau mandi ini? Ntar, Mas. Mandinya nanti atau gimana? Nanti, Mas. Oh, nanti. agak sorean. Oh. Serius Mbak mandi di tempat terbuka seperti ini ya? Ya mau mandi di mana, Mas? Tapi malah seger Mbak ya? Seger malahan. Enggak apa Mbak? Enggak apa? Enggak masak air saja Mbak, pakai air hangat gitu mandinya. Enggak, soalnya udah terbiasa pakai air dingin. Oh, dari kecil Mbak ya? Iya, dari kecil. Dari kecil sudah terbiasa pakai air dingin. Mainnya juga di sungai dari kecil. Jadi udah terbiasa, Mas. Jadi nggak takut. Nggak takut Mbak? Enggak. Tapi gini Mbak, kalau malam Mbak, ini kan rumah Mbak ini kan terpencil ya di tempat atau di daerah seperti ini. Kalau malam nggak pernah ada gangguan Mbak? Gangguan apa ya, Mas? Gangguan itu Mbak seperti apa ya? Kayak suara-suara aneh kayak gitu tuh Mbak, atau penampakan gitu? Nggak ada. Serius nggak ada Mbak? Nggak ada, paling hewan. Kayak suara burung, burung hantu gitu ada. Tapi kayak yang mas-mas itu nggak ada. Oh nggak ada? Nggak ada. Yang penting kita nggak takut aja. Iya kayak gitu Mbak ya. Oh, luar biasa ini. Salut banget ini Mbak. Waduh ini kayaknya nggak sampai-sampai Mbak ya. Pemirsa, ini kita baru setengah perjalanan nih, Mbak ya. Iya. Baru setengah perjalanan kita belum sampai nih. Ini saya semakin penasaran, semakin ke dalam ini, semakin masuk ke hutan. Tadi ketika melewati jalan ini pernah, Mbak, Apa? melihat ular kayak gitu, Mbak? Pernah beberapa kali. Tapi udah terbiasa, Mas. Yang penting kita nggak ganggu ularnya aja. Berarti lewat di depan mata gitu, Mbak ya? Iya, ya udah kita jalan ya udah lewat aja gitu. Nah, mau gimana lagi? Yang penting kita nggak ngusik ularnya aja. Udah kita diemin aja. Gak takut ular, Mbak? Enggak, yang penting kita nggak ngusik ularnya aja. Ularnya nggak bakal gigit kita kok. Gede atau kecil itu, Mbak? Gede atau kecil? Ya ada yang kecil, ada yang gede. Oh, kayak gitu ya? Ya, namanya juga di hutan tuh, Mas. Ya. Ya. Ini lagian tempatnya kayak gini, Mbak ya? Itu di depan kayaknya ada pohon-pohon pinus itu, Mbak? Iya, bagus kan? Oke, kita jalannya agak cepat saja, Mbak ya. Kita cari tempat yang agak lapang gitu, Mbak ya. Oh iya, Mas. Saya takut, Mbak ini. Gak usah takut. Gak usah takut. Yang ditemani Mbak Sari ya nggak usah takut ya. Ini jadi bisa menjadi pengalaman untuk saya juga ini, Mbak. Ya. Saya bertemu dengan Mbak Sari dan wanita sendirian ini tinggal di daerah terpencil. Tuh kita kayaknya sampai di hutan pinus, Mbak, depan itu, Mbak ya? Iya, Mas. Oh, di depan itu banyak pohon pinus itu, pemirsa. Makanya kalau agak sorean itu berkabut, Mas, biasanya. Berarti jalannya nggak kelihatan gitu, Mbak ya? Enggak. Wah, gelap ya, mungkin ya kalau pas berkabut. Kalau malam apa nggak kesepian, Mbak? Nggak kedinginan kayak gitu? Kan ada selimut, Mas. Hah? Kan ada selimut. Ada selimut. Ya. Ini kan sudah berbeda dengan
suami berapa tahun tadi? 3 ya? Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Kan kesepian ya? Enggak sih. Hah? Enggak. Terus nggak kepengin gitu mbak kalau malam? Ya kepengen Mas, tapi mau gimana lagi ya. Kita kan nggak mau salah pilih juga. Gitu. Saya yang kemarin kan kayak gitu, nggak mau salah pilih lagi. Nanti kan kalau malam kan kesepian gitu, maksudnya nggak kepengen gitu loh mbak, maksudnya saya tahu kan. Kepengen masak-masakan. Kepengen dokter-dokteran kayak gitu loh mbak, nggak kepengen. Ya kalau manusiawi pasti pengen Mas. Ada yang nemenin gitu, ada yang mau diajak bicara sampai malam. Berarti hanya bisa menahan gitu mbak ya? Iya. Mau gimana? Oke, kita jalan sampai di itu mbak ya, di pohon pinus saja itu mbak ya. Oh iya Mas. Kayaknya itu sedikit lapang. Di sini agak gelap ini mbak. Iya. Kalau ada ular mbak. Ini juga mohon maaf mbak ya, ini saya dari tadi bercanda mbak ya. Iya nggak apa-apa Mas. Nah itu kalau rumah itu milik sendiri atau milik perhutani mbak? Itu milik sendiri Mas. Oh milik sendiri. Itu kan campur jadi kebunnya kita, kebunnya keluarga aku gitu. Oh. Jadi di sekitar rumah juga ada kebunnya gitu tuh. Wah enak banget ya. Jadi di rumah berkebun. Wah mantap ini Mbak siapa? Mbak Syahri. Oh yang di depan sana saja Mbak. Ini kayaknya masih rumputnya masih. Waduh. Ini kayak gini. Ya Mas ngeri. Ngeri banget ini. Padahal ini siang hari loh. Nah, kita hanya berdua pemirsa ya. Tuh ya. Ini bener ini rumahnya di sana mbak? Bener Mas. Wah ini saya mau diajak kemana ini mbak? Aduh takut ini ya. Ini diajak belusukan Mbak Sari ya ke rumahnya ini. Ini saya masih penasaran. Kalau di sini nyamuk banyak nggak mbak? Nyamuk banyak Mas. Nyamuk banyak ya. Oke. Oke kita istirahat dulu di sini dulu mbak ya. Ini capek banget saya mbak. Aduh. Di sini? Baru beberapa meter ini mbak ya. Oke ini saya. Tuh pemirsa ya. Tadi kita melewati jalan seperti ini dan ini saya berhenti dulu. Saya mau istirahat dulu pemirsa. Nah mungkin ini gini mbak. Ini berapa ini sudah 20 menit lebih ternyata mbak. Oh ya. Oh ini saya lanjut ke episode kedua mungkin mbak ya. Ini kan masih jauh mbak ini mbak untuk ke sana untuk ke rumah. Lumayan Mas. Ini kan baru setengah. Baru setengah perjalanan. Iya. Waduh ya. Ini saya juga capek ini pegang kamera ini ya mengikuti Mbak Syahri ini. Nah mungkin ini saya lanjut ke video selanjutnya saja mbak ya. Oh ya. Oke pemirsa ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video kita sampai selesai ya. Jadi saya mau istirahat dulu dan video akan saya lanjutkan ke episode kedua ya. Jadi ini episode pertama dengan Mbak Sari, seorang maaf mbak ya, seorang janda yang ditinggal selingkuh ya mbak ya. Iya. Tinggal selingkuh ya. Astagfirullah. Gimana ya? Oke, tidak usah berlama-lama lagi pemirsa, jangan lupa atau ditunggu ya video episode keduanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.